Kadang kita nggak perlu pergi ribuan kilometer untuk menemukan ketenangan. Cukup beberapa jam meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, kita sudah bisa menemukan laut sebening kristal, terumbu karang yang masih hidup, dan kehidupan pulau yang berjalan dengan ritmenya sendiri. Selamat datang di Pulau Pramuka, salah satu permata di Kepulauan Seribu. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Langit Jakarta masih berwarna biru keabu-abuan ketika kami tiba di Pelabuhan Muara Angke. Setelah melakukan scan barcode tiket, kami berjalan menuju dermaga sambil mencari kapal yang akan membawa kami ke Pulau Pramuka. Namun ternyata rencana pagi itu berubah. Kapal yang seharusnya kami naiki tidak tersedia dan pihak operator mengembalikan seluruh biaya tiket kami. Sedikit panik, karena kalau menunggu jadwal berikutnya, seluruh rencana perjalanan bisa berantakan. Tanpa berpikir lama, kami langsung mencari alternatif. Tujuan berikutnya Pelabuhan Sunda Kelapa. Beruntung masih tersedia tiket speedboat. Begitu pembayaran selesai, tak lama kemudian nama kami dipanggil. Atas nama Octavian Sawaludin, satu orang tujuan Pulau Pramuka. Anjay, mudik dia. Kita akhirnya naik kapal yang pasti-pasti aja dari Sunda Kelapa. Karena Atas nama Mr. Adnan kalau Saleh yang murah dan pemerintah, 3 person, oke. tadi nggak jalan, tidak ada pemberitahuan satu Atas hari nama sebelumnya. Andri FDJ, satu orang tujuan Pulau Pramuka. Andri Ini di FDJ. situasi di di Sunda Kelapa. Petualangan akhirnya benar-benar dimulai. Satu jam. Kalau bisa sih atas deh. Mesin kapal mulai meraung, perlahan gedung-gedung Jakarta mengecil di kejauhan. Sekitar 1,5 jam perjalanan membelah Laut Jawa, akhirnya gugusan pulau-pulau kecil mulai terlihat di depan mata. Air laut berubah menjadi biru kehijauan, semakin dekat, semakin terasa bahwa suasananya benar-benar berbeda. Dan di sanalah tujuan kami hari ini, Pulau Pramuka. Pulau Pramuka merupakan ibu kota administratif Kabupaten Kepulauan Seribu. Pulau ini bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga menjadi salah satu destinasi wisata paling populer karena menawarkan perpaduan antara kehidupan masyarakat, konservasi alam, dan wisata bahari. Meski ukurannya tidak terlalu besar, Pulau Pramuka memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari penginapan, rumah makan, pelabuhan, pusat konservasi penyu, hingga kawasan mangrove. Pulau ini menjadi bukti bahwa kehidupan modern dan alam masih bisa berjalan berdampingan. Yuda Putra. Karena waktu check-in masih cukup lama, kami memutuskan untuk berjalan santai mengelilingi pulau. Terakhir saya datang ke sini sekitar 5 tahun yang lalu, dan cukup banyak fasilitas yang berubah. Nggak nyangka nih sekarang Pulau Pramuka. Gue terakhir kesini mungkin 3-4 tahun yang lalu. Cukup rapi. Jalur pedestrian semakin nyaman, kafe-kafe kecil mulai bermunculan. Suasananya terasa lebih hidup namun tetap mempertahankan karakter pulau yang tenang. Pingpong, kelapa parut. Iya, biasanya pakai susu. Dadar. Dadar yang tebal atau yang crispy? Wah, tebal aja deh. Udah gitu aja. Yang paling saya suka, nggak ada kemacetan, nggak ada suara klakson. Yang terdengar hanya suara ombak dan aktivitas warga yang berjalan apa adanya. Nginep di sini.
Hari ini kami memilih menginap di Seribu Resort. Lokasinya berada di bagian utara Pulau Pramuka dan alasan kami memilih tempat ini sederhana aja. Karena kami ingin micro adventure kali ini terasa sedikit berbeda. Oke, sampai nih. Thousand Resort. Konsep glamping yang nyaman ditambah posisi tenda yang langsung menghadap laut membuat tempat ini terasa seperti surga kecil yang tersembunyi. Bangun tidur nanti, pemandangan pertama yang kami lihat adalah laut. Dan itu sudah cukup menjadi alasan kenapa kami memilih tempat ini. That sweet breeze on me. We go, easy and go. We go, where the day unfolds. We go, either way behind. We go, yeah. Tanpa menunggu lama, kami langsung berganti pakaian dan masuk ke laut. Yang mengejutkan, spot snorkeling tepat di depan dermaga Seribu Resort ternyata cukup menarik. Airnya relatif jernih, hamparan lamun menjadi rumah bagi ikan-ikan kecil. Di beberapa bagian masih terlihat koloni karang yang sehat. Memang bukan menjadi spot terbaik di Kepulauan Seribu, tapi untuk snorkeling santai tanpa harus naik kapal, tempat ini benar-benar menyenangkan. Rasanya seperti memiliki akuarium alami tepat di depan penginapan. Perlahan matahari mulai tenggelam, langit berubah menjadi jingga, suasana pulau ikut berubah. Kami berjalan menuju kawasan dermaga. Beberapa warung mulai ramai, aroma ikan bakar memenuhi udara. Warga duduk santai di depan rumah. Di pulau kecil seperti ini, nggak ada yang benar-benar terburu-buru. Kamar mah sama. Kamar mah sama. AC. Sama, nggak terlalu beda banget. AC juga. Nih. Iya, pecel ayam. Ada. 15.000 mahal ya? 15.000 mahal. Ini biasanya berapa? Setelah makan malam sederhana, kami kembali berjalan mengelilingi pulau. Lampu-lampu jalan memantul di permukaan laut yang tenang. Malam di Pulau Pramuka bukan tentang gemerlap kota, melainkan tentang ketenangan yang perlahan membuat kita lupa bahwa Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km dari sini. Hari pertama pun berakhir. Oh iya. Kenapa dia kayak bulu babi? Mirip. Pagi datang jauh lebih pelan dibandingkan kota. Suara burung dan deburan ombak menjadi alarm alami kami. Kami memutuskan memulai hari dengan berjalan kaki menuju kawasan mangrove Rhizopora.
Lagi. Mangrove rhizopora memiliki peran penting bagi ekosistem pesisir. Akarnya yang kokoh mampu menahan abrasi, daunnya menjadi tempat hidup berbagai jenis burung, sementara perairan di bawahnya menjadi tempat berlindung bagi ikan-ikan muda dan berbagai biota laut lainnya. Mangrove bukan sekedar pohon, ia adalah benteng pertama yang melindungi pulau-pulau kecil dari ganasnya ombak. Di sela-sela akar mangrove kami menikmati matahari terbit perlahan muncul dari balik cakrawala. Sinar keemasannya menembus dedaunan. Air Petra. Konsepnya Petra memang ada alat di mana? Kayak kos-kosan ya, Be. Apa tuh tadi bunyi? Sebelum pulang, kami mampir ke kawasan penangkaran penyu. Tempat ini menjadi salah satu pusat konservasi penyu sisik yang populasinya terus mengalami penurunan. Bisa olahraga ya nggak? Sebelum kapal datang menjemput, kami memutuskan kembali ke laut. Untuk terakhir kalinya sebelum pulang, kami mau menikmati air yang jernih, merasakan hangat matahari pagi, dan mengabadikan momen sebelum kembali ke rutinitas. Kadang kita berpikir petualangan harus selalu jauh. Padahal hanya 1,5 jam dari Jakarta, ada tempat yang mampu mengingatkan kita untuk kembali bernapas lebih pelan. Pulau Pramuka bukan hanya tentang laut yang jernih atau pantai yang indah. Ia adalah tentang ritme hidup yang lebih sederhana, tentang masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, dan tentang bagaimana perjalanan singkat bisa meninggalkan kenangan yang panjang. Karena pada akhirnya tujuan dari sebuah perjalanan bukan hanya tempat yang kita datangi, tetapi versi diri kita yang pulang setelah menjalaninya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.